Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas ya sedikit lah tentang kamera Samsung Galaxy S20, terutama pada menu atau fitur-fiturnya. Buat kalian yang suka dengan videografi atau fotografi menggunakan smartphone, mungkin HP Samsung Galaxy S20 ini menjadi pilihan yang tepat lah buat kalian. Karena untuk fitur foto dan videografinya itu cukup lengkap ya untuk fitur-fiturnya. Nanti kita akan tampilkan juga untuk viewfindernya pada kamera Samsung Galaxy S20 ini agar teman-teman bisa langsung lihat tampilan menu pada kamera Samsung Galaxy S20 ini. Dan di salah satu fitur atau menu pada kamera Samsung Galaxy S20 ini ada yang namanya Video Pro, yang merupakan fitur yang sangat menarik menurut saya. Dan fitur ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang suka ngambil video menggunakan HP atau biasa kalian yang suka ngevlog menggunakan HP. Ya, ini fitur cocok banget buat kalian. Nanti kita bahas lah untuk Video Pro ini. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini dan saya ucapkan terima kasih buat yang udah subscribe. Baiklah teman-teman semuanya, yang akan kita lihat atau kita tampilkan pertama kali adalah untuk menu atau tampilan dari kamera untuk pengambilan foto Samsung Galaxy S20. Dan di sini kita udah buka aplikasi kameranya dari Samsung Galaxy S20. Untuk menunya pada kamera foto sih mirip-mirip dengan Samsung Galaxy yang lain ya. Di sini ada satu kali atau lensa satu kali lensa utama. Ini bisa di zoom sampai 30 kali dan ada lensa ultra wide, kita bisa pilih juga di sini 0,5 kali dan juga ada zoom 3 kali. Dan untuk zoomnya ini bisa sampai 30 kali juga. Nah, setelah kita zoom 3 kali nanti akan muncul tampilan kecil di kiri kanan atas. Itu mempermudah kita untuk mengambil foto sih sebenarnya. Jadi patokannya di kotak yang tengah itu. Nah, objek yang akan kita foto jadi ada yang di kotak tengah itu, supaya kita tidak kesulitan untuk mengambil objek foto yang kita inginkan. Kemudian pada menu selanjutnya itu ada menu filter. Di situ ada beberapa pilihan, yaitu ada original, hangat, keren, loli, dan sebagainya. Teman-teman bisa pilih langsung ya untuk menu pilihan filternya ini. Kemudian ada juga fitur foto bergerak. Di sini kita coba ambil satu sampel foto. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Dia hanya beberapa detik aja ya, seperti gambar GIF gitu ya, yang bergerak. Nah, selanjutnya ada lagi untuk ukuran gambar ya. Ini seperti kamera pada umumnya ya. Ada full, ada 1:1, 16:9, dan di sini ada juga 4:3 yang ukuran 64 megapiksel. Ini kamera telefoto ya. Di sini juga kita bisa zoom sampai 1,1 kali, itu untuk optical zoom. Selain kita bisa zoom sebanyak 1,1 kali atau yang disebut optical zoom, kita juga bisa zoom sebanyak 3 kali yang disebut hybrid zoom. Hybrid zoom itu perpaduan antara optical dan digital zoom. Jadi untuk hasilnya itu masih terlihat lebih tajam ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Kita zoom yang 3 kali tadi. Hasilnya sih masih lumayan bagus, lumayan tajam. Dan selain itu ada juga fitur yang namanya timer ya. Ya, kalau timer ya biasa ya, ada di semua merek HP lah. Di sini ada 2 detik, 5 detik sampai 10 detik. Ya, itu udah umum sih, dan juga ada flash di sini udah biasa seperti kamera HP pada umumnya. Kemudian di sebelah menu foto ada yang namanya menu potret. Di sini sebenarnya sih cocoknya buat wajah ya. Jadi untuk foto-foto bokeh begitu. Nah, di sini ada 1 kali, untuk zoomnya ada sampai 2 kali. Selain itu ada juga mode-mode blurnya ini bermacam-macam ya. Tinggal kita pilih aja mode blurnya sesuai yang apa yang kita inginkan. Dan untuk tingkat blurnya juga bisa kita atur dari yang biasa aja sampai yang ngeblur banget. Untuk itu tadi menu-menu yang ada di foto, dan sekarang kita lihat di video. Untuk menu video ini ya seperti biasa ada lensa ultrawide, lensa utama, dan bisa zoom 3 kali atau sampai 12 kali. Nah, ini yang menarik adalah ketika kita posisi dalam keadaan merekam, kita bisa ganti-ganti lensanya ke lensa ultrawide, ke lensa utama, atau kita bisa zoom. Dan untuk zoom 3 kalinya ini masih kelihatan bagus ya, gambarnya masih terlihat tajam dan warnanya pun masih terlihat cerah.
Dan ini sebagai catatan penting, kalau kita mau merekam biar bisa pindah dari lensa utama ke lensa ultrawide, resolusinya harus Full HD 30 fps atau 4K 30 fps. Selain resolusi itu hanya bisa di lensa utama aja. Pada perekaman video ini juga terdapat menu filter ya, sama kayak yang di foto tadi ya. Untuk pilihan resolusinya terdapat beberapa, yaitu ada HD 30 fps, Full HD 30 dan 60 fps, 4K 30 dan 60 fps, dan 8K 24 fps. Dan ada juga fitur yang namanya Super Steady agar videonya tidak berguncang gitu ya. Itu hanya mentok di resolusi Full HD 30 fps. Untuk fitur Super Steady-nya ini lebih cocok kalau kita sedang berada di atas kendaraan atau kita sedang lari ya. Kalau untuk berjalan biasa sih lebih baik pakai yang OIS biasa aja. Fitur Super Steady-nya dinonaktifkan aja kalau lagi jalan biasa. Kalau kita pengen fitur yang lebih banyak lagi, kita tinggal geser aja ke pilihan yang lainnya. Ya, seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita buka untuk foto pro atau manual foto ya. Di manual foto ini ada pengaturan white balance seperti yang kita tampilkan sekarang, ada juga manual fokus, ada shutter speed, ada juga untuk pengaturan ISO. Nah, kalau yang ini adalah pilihan manual fokus. Untuk manual fokusnya kita bisa atur sesuai yang apa yang kita inginkan. Dan di sini ada 3 pengaturan ya, ada manual, multi, dan tengah. Tinggal pilih aja sesuai kebutuhan. Ada juga untuk pengaturan shutter speed. Di sini angka shutter speednya di angka 1/12.000 sampai 30 detik. Kemudian ada juga pengaturan ISO itu di angka 50 sampai 3200. Jadi cukup lengkap ya untuk pengaturan di kamera manual pada Samsung Galaxy S20 ini. Pada fitur Foto Pro ini juga kita bisa gunakan di lensa ultrawide. Akan tetapi kalau di lensa ultrawide ini tidak bisa kita gunakan fitur yang namanya manual fokus karena dia fix ya fokusnya. Jadi manual fokusnya itu hanya berfungsi di lensa utama aja. Selain itu juga kita bisa juga atur suhunya, selain itu juga saturasi, shadownya atau bayangannya, dan beberapa pengaturan lainnya. Tinggal kita atur sesuai yang apa kita butuhkan. Lalu kita kembali lagi ke menu lainnya dan kita pilih Video Pro untuk selanjutnya. Nah, untuk Video Pro ini pilihan manualnya hampir sama dengan Foto Pro tadi ya. Tapi ada bedanya, di sini ada pilihan resolusi. Nah, di sini ada pilihan resolusinya, ada di Full HD 30 fps sampai 8K ya atau 8K 24 fps. Pengaturan manualnya juga cukup lengkap. Di sini ada ISO, shutter speed, manual fokus, white balance, dan juga pengaturan mikrofon. Untuk mikrofon ini bagian yang penting ya buat kalian para vlogger. Nah, untuk shutter speed di sini berada di angka 1/12.000 sampai 1/30. Untuk ISO di angka 50 sampai 3200. Nah, di sini juga ada manual fokus sama seperti pada bagian foto tadi ya. Manual foto. Untuk pengaturan manual fokusnya juga ada di manual, multi, dan tengah. Kalau saya sih biasanya pakai yang multi ya, supaya nggak terlalu sulit untuk mencari fokusnya. Nah, di sini juga ada pengaturan white balance. Di sini kita tinggal atur aja, pengen warna yang agak kekuningan atau kebiru-biruan. Ini bisa kita atur. Kemudian ini ada pengaturan mikrofon. Nah, mikrofon ini yang menurut saya fitur yang sangat penting ya buat kalian yang suka ngevlog menggunakan HP. Nah, di sini ada pengaturan mikrofonnya berada di belakang, depan, atau omni. Nah, di sini kita coba aktifkan yang belakang ya. Maka mikrofon yang akan aktif itu yang berada di belakang HP kita. Jadi mikrofonnya itu akan menangkap suara lebih jelas lagi kalau posisi orang yang berbicara itu berada di belakang HP. Kalau kita aktifkan mikrofon yang bagian depan, maka suara yang akan ditangkap lebih jelas itu adalah suara yang berada di depan layar HP. Nah, kalau untuk Omni ini suara yang ditangkap ini dari berbagai arah ya, baik depan maupun belakang HP. Jadi ya lebih luas aja gitu jangkauannya. Nah, di sini ada juga pengaturan volumenya agar suara kita tertangkap lebih jelas ya, kita lebih baik kita mentokin aja yang full supaya suara kita terekam lebih jelas. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya coba rekam video menggunakan mikrofon yang depan, belakang maupun omni dan tanpa pakai mikrofon eksternal ya, supaya kita tahu kualitas perekaman suaranya menggunakan mikrofon yang ada di Samsung Galaxy S20 ini.
Dan ini teman-teman contoh perekaman video menggunakan mic depan ya. Jadi posisi saya ini ada di depan layar. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk rekamannya. Suaranya apakah terdengar jelas? Di sini kondisinya agak bising ya, karena di pinggir jalan, dekat dengan jalan raya. Nah, di sini bisa langsung saya ganti menggunakan mic belakang. Nah, untuk penangkapan suaranya bagaimana teman-teman bisa nilai sendiri. Ini menggunakan mic belakang. Posisi saya masih sama, berada di depan layar HP. Dan satu lagi ini menggunakan mic yang Omni ya. Nah, ini udah saya ganti pakai mic Omni. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil mikrofonnya. Selanjutnya kita masuk ke fitur sekali pengambilan. Fitur ini menurut saya cukup bagus dan cukup menarik ya, karena ketika kita mengambil satu gambar maka akan muncul beberapa hasil seperti hasil video dan hasil foto sekaligus. Jadi ini menurut saya sangat menghemat waktu gitu. Ketika kita melihat suatu momen ya langsung aja kita ambil dengan sekali pengambilan, hasilnya ada foto dan videonya. Dan ini teman-teman bisa lihat langsung hasilnya ya, ada foto dan video yang dihasilkan dari satu pengambilan. Nah, kita kembali lagi ke menu yang lainnya, ada foto malam. Kalau foto malam ini ya kita foto dengan menggunakan mode malam yang menghasilkan gambar lebih baik daripada foto yang biasa. Untuk menu selanjutnya adalah mode makanan. Kalau mode makanan ini kita ambil foto makanan, jadi hasilnya nanti warnanya lebih menarik lagi dibandingkan foto yang biasa. Dan contohnya adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya ada lagi mode panorama. Kalau mode panorama ini sama seperti di HP-HP lain ya, ngambil gambar yang untuk view seperti pemandangan yang lebih luas gitu ya. Kemudian ada lagi gerakan super lambat atau super slow motion dan gerakan lambat yang slow motion. Nanti untuk hasilnya kita bisa lihat sebagai berikut ini ya. Lalu ada lagi yang namanya fitur hyperlapse. Ini video yang dipercepat gitu ya. Kalau di HP lain sih namanya timelapse biasanya. Dan ada lagi yang namanya video potret. Kalau video potret ini mirip sama foto potret gitu ya, menghasilkan background yang ngeblur atau bisa disebut juga video bokeh gitu ya. Jadi hasilnya lebih dramatis aja. Ada lagi yang namanya video perekaman ganda. Ini mungkin cocok buat yang suka ngevlog kali ya. Jadi nanti tampilannya di viewfindernya itu ada dua kamera belakang dan depan aktif secara bersamaan. Dan ada lagi yang namanya fitur zona AR. Ini sih cocok buat seru-seruan aja sih ya. Jadi nanti wajah kita kayak pakai topeng gitu dari karakter-karakter yang ada di sini. Halo, halo, halo. Melet. Selanjutnya untuk kamera depan. Kalau kamera depan sih ini sebenarnya ya sama aja ya fitur-fiturnya dengan kamera belakang. Di sini ada mode potret, ada foto, video dan lainnya. Nah, di sini untuk mode potretnya pilihannya sama sih dengan kamera belakang tadi.
ada pilihan blurnya, dan juga kita bisa menambahkan kekuatan efeknya. Kita bisa atur untuk tingkat blurnya. Kita bisa pilih di sini untuk tingkat blurnya itu dari yang biasa aja, yang sedang, sampai yang paling ngeblur itu sampai hilang untuk backgroundnya. Nah, contohnya seperti ini. Lalu untuk perekaman video di kamera depan ini ada beberapa pilihan resolusi, yaitu HD 30 fps sampai 4K 60 fps. Untuk menu pilihan lainnya ini beberapa fitur tidak bisa digunakan, seperti Photo Pro ini hanya bisa digunakan di kamera belakang. Lalu untuk Video Pro, nah untuk Video Pro ini bisa ya digunakan di kamera depan. Jadi nanti untuk backgroundnya itu terlihat ngeblur ya. Nah di sini contohnya perekaman video menggunakan fitur Video Pro yang digunakan di kamera depan pada Samsung Galaxy S20. Untuk tingkat blurnya juga bisa kita atur sesuai selera ya. Untuk efeknya juga tersedia beberapa pilihan sesuai kebutuhan yang kita gunakan. Di sini juga ada fitur sekali pengambilan, juga bisa digunakan di kamera depan ini. Contohnya ya sebagai berikut ini. Saya coba menggunakan fitur sekali pengambilan yang terdiri dari hasil foto dan video, dan kita bisa pilih untuk hasil-hasil fotonya. Kemudian fitur yang bisa digunakan di kamera depan adalah mode malam. Ini karena kondisinya siang ya, jadi kita nggak usah pakai. Kalau misalnya kondisinya gelap, kita bisa pakai menggunakan mode malam agar hasilnya lebih terang. Nah itu dia untuk fitur pada kamera depan. Sisanya ini nggak bisa digunakan ya, akan balik lagi ke kamera belakang. Buat teman-teman yang penasaran atau pengen punya HP yang dengan fitur lengkap pada kameranya, ya mungkin Samsung Galaxy S20 ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian. Ya walaupun mungkin di luar sana ada HP merek lain dengan fitur yang hampir sama atau lebih bagus dari Samsung Galaxy S20 ini, ya ini jadi buat bahan referensi aja ya buat teman-teman kalau mau pengen punya HP dengan fitur kamera yang cukup lengkap. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.